Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja di laboratorium. Pada dasarnya, kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi. Nah, dalam mempelajari materi tersebut, seorang kimiawan pasti sering bekerja di laboratorium. Maka dari itu, kita perlu sekali untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan SOP atau standar operasional prosedur gitu ya saat bekerja di laboratorium agar kita bisa bekerja dengan pada aman kesempatan kali ini serta menjaga keselamatan di diri kita. Hal yang agar kita bisa menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium, kita perlu mempelajari mulai dari alat-alat lab dan fungsinya, kemudian bahan kimia, sifat serta simbolnya, kemudian penanganan sampah dan limbah lab serta penanganan keadaan darurat, dan petunjuk dan larangan bekerja di laboratorium. Oke, kita akan mulai dari alat-alat lab dan kegunaannya. Sebenarnya alat-alat yang kita gunakan di laboratorium itu sangat banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari alat-alat lab yang paling sering kita gunakan saja, yang dasarnya gitu ya. Mungkin beberapa alat-alat lab ini juga terdapat di lab kit kalian. Oke, yang pertama di sini kita punya gambar tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini mungkin kalian sudah kenal ya. Fungsinya untuk mereaksikan bahan kimia dalam volume yang sedikit. Kalau misalkan bahan yang akan direaksikannya dalam volume yang agak banyak dan tidak muat di tabung reaksi tadi, maka kita bisa gunakan gelas kimia. Nah, di sampingnya lagi itu ada gambar labu Erlenmeyer. Nah, kalau labu Erlenmeyer ini sebetulnya fungsinya hampir sama seperti gelas kimia. Namun, biasanya ia digunakan untuk proses titrasi, di mana proses titrasi ini melibatkan proses penggoyangan labu Erlenmeyer-nya gitu ya. Nah, proses penggoyangannya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan bentuk labu Erlenmeyer ini kan khas ya, khas sekali. Ini bentuknya V gitu ya, agak V. Kenapa? Karena kalau diperhatikan kan tadi fungsinya untuk proses yang memerlukan proses penggoyangan gitu ya. Pada saat kita menggoyangkan labu Erlenmeyer tersebut, sangat dimungkinkan muncul cipratan-cipratan dari zat kimianya gitu ya, keluar dan mengenai kita. Nah, bentuk labu Erlenmeyer yang V seperti ini adalah untuk meminimalisasi terjadinya cipratan-cipratan tadi. Nah, kebayangkan kalau misalkan kita menggoyang-goyangkan zat kimia tapi menggunakan gelas kimia yang permukaan atasnya luas gitu ya, pasti itu akan muncrat ke mana-mana. Nah, walaupun dalam gelas kimia dan labu Erlenmeyer itu ada skalanya, namun skala ini tidak bisa digunakan sebagai pengukuran yang utama gitu ya, karena tidak akurat. Nah, kalau misalkan kita memerlukan pengukuran yang akurat, kita bisa gunakan gelas ukur, di mana gelas ukur ini di situ ada skalanya yang lebih spesifik. Oke, berikutnya untuk keperluan memindahkan bahan-bahan kimia, kita bisa menggunakan pertama spatula. Nah, spatula ini fungsinya untuk memindahkan bahan kimia yang bentuknya padatan, mirip sendok kan ya. Nah, kalau misalkan yang mau kita pindahkannya itu adalah zat cair, kita bisa gunakan pipet tetes. Nah, pipet tetes ini mah gampang ya, tinggal dipencet aja atasnya. Kalau misalkan zat cair yang kita pindahkan itu volumenya spesifik dan harus akurat, kalau misalkan harus 5 mili, ya benar-benar totali harus 5 mili, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Berarti kita nggak bisa menggunakan pipet tetes ini, tapi kita harus menggunakan pipet gondok atau pipet ukur di gambar yang ketiga yang besar. Nah, pipet gondok ini adalah pipet yang memiliki tonjolan ini ya, seperti gondok gitu. Nah, kalau yang lurus dengan banyak skala itu adalah pipet ukur. Nah, di bawah ini adalah gambar pipet gondok secara full ya, dari atas sampai bawah. Oke, next ada pembakar spiritus. Mungkin kalau pembakar spiritus kalian udah kenal ya. Fungsinya adalah sebagai alat pembakar, dimana yang dibakarnya itu, dimana bahan bakarnya sudah pasti ya spiritus gitu. Nah, cara mematikannya adalah dengan menutup secara hati-hati ya, dengan tutupnya. Kemudian di sampingnya ada penjepit kayu. Nah, fungsi penjepit kayu ini adalah untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan atau dibakar. Misalnya kan kita nggak mungkin pegang secara langsung karena akan panas kena kulit kita. Jadi kita memerlukan alat bantu ya si penjepit kayu ini.